Shalom, selamat pagi, salam sehat Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini, karena kasih setiamu selalu baru bagi kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu yang akan kami dengarkan untuk menjadi suluh bagi langkah kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini, Selasa 12 Oktober 2021, tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan hari ini, Paulus memaparkan beberapa konsep tentang persekutuan, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan mau melakukan kebaikan kepada setiap orang, termasuk kepada orang yang melakukan yang tidak baik kepada kita. Paulus menasihatkan jemaat Roma dan kita sebagai orang percaya untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Seorang yang memiliki hati dan pikiran yang terarah kepada Kristus tentu tidak akan memiliki satu detik pun untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa? Karena Allah adalah kasih, maka Ia menginginkan umatnya untuk mengasihi sesama umatnya, sehingga wujud kasih umatnya adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mereka harus mampu hidup dalam kasih yang bersumber dari Allah. Paulus menekankan agar mereka tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi mereka, namun juga harus mampu mengasihi dan berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat jahat kepada mereka. Itulah buah iman dan tanda kerendahan hati seorang yang telah diselamatkan Kristus. Maka firman Tuhan hari ini menasihati kita agar yang pertama, jangan menuntut pembalasan. Prinsip dunia adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau bisa, pembalasannya lebih sadis supaya jerah. Tetapi tidak demikian dengan prinsip iman Kristen. Jika justru harus mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya orang percaya, dan mau juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan Tuhan Yesus di kayu salib biarlah juga menjadi doa kita. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, menyerahkan pembalasan kepada Tuhan, karena itu adalah hak Tuhan. Kita bukan dipanggil menjadi hakim yang memutuskan seseorang bersalah, juga bukan menjadi saksi yang menuntut kesalahan orang lain. Kita bukan dipanggil menjadi pembela nama Tuhan, tetapi kita dipanggil menjadi imam-imamat yang rajani. Berdoalah di hadapan Tuhan, doakanlah yang membenci kita, doakan orang yang telah mengecewakanmu, berkatilah orang yang telah membuatmu menderita, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Pembalasan seringkali bukan dengan tindakan. Karena itulah Paulus mengingatkan bahwa manusia tidak mempunyai hak untuk menghakimi sesama manusia ataupun membalas kejahatan orang lain. Karena Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran
yang setimpal kepada setiap orang seturut dengan perbuatannya masing-masing. Hal ini telah Yesus lakukan sendiri. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 1 Petrus 2 ayat 23. Jadi orang percaya tidak perlu berusaha memikirkan dan mencari cara untuk membalas segala kejahatan yang diperbuat orang lain padanya. Namun, biarlah Tuhan yang melakukan kehendak-Nya kepada umat-Nya. Sebab pembalasan adalah kehendak Tuhan. Tugas kita adalah melakukan kasih dan kebaikan kepada siapapun tanpa pilih orang, dan jangan merampas hak Tuhan untuk membalas kejahatan orang lain. Dan Tuhan melarang kita untuk tidak melakukan pembalasan. Biarlah Tuhan yang membalas menjadi hakim atas kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, jauhkanlah kami dari menghakimi sesama dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuntunlah kami untuk terus berbuat baik dan saling mengampuni. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Senantiasalah Tuhan memberkati segala pekerjaan tan mereka sepanjang hari ini. Tuhan sembuhkanlah orang yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan kuatkanlah yang sedang dalam pergumulan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin.